Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya pencegahan stunting, sosialisasi pangan beragam digelar oleh Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Selain itu juga diadakan sosialisasi pemanfaatan pekarangan serta sosialisasi gerakan kemasyarakatan makan ikan. Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Parepare menggelar sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dalam mencegah stunting di Balai Anun Habibie pada Kamis 1 Juli 2021. Selain sosialisasi pangan beragam, pada kegiatan yang diikuti Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK tingkat Kelurahan serta Ketua Pokja 3 masing-masing, juga dilakukan sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui hatinya PKK, serta sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, sosialisasi pangan bergizi seimbang dan aman, yang dalam hal ini untuk pencegahan stunting. Yang kedua, sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui hatinya PKK. Yang ketiga, sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau kita singkat gemar ikan. Adapun peserta yang kami undang pada kesempatan ini adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua Tim Penggerak Kecamatan Kota Parepare beserta Ketua Pokja 3-nya, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan beserta Ketua Pokja 3-nya. Ketua TP PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashidofan yang hadir secara virtual dalam sosialisasi ini mengungkapkan, setelah mengikuti sosialisasi ini, para kader PKK dapat mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan taman yang asri serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Ini merupakan salah satu program unggulan, jadi dari Pokja 3 inilah artinya. Ya, jadi bukan hanya bermanfaat dari segi keindahan, tapi juga bernilai ekonomis apabila kita pandai memanfaatkan pekarangan kita, gitu ya. Jadi melalui program ini Tim Penggerak PKK itu membina PKK, ya. Kalau PKK membina masyarakat, ya, untuk dapat bergerak, ya, memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya masing-masing. Ya, walaupun kecil dan mungkin minimalis sekali untuk diolah, namun karena diangkat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 terus meningkat, bahkan menimbulkan kekhawatiran karena adanya varian baru. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Parepare kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik hanya sampai pukul 22 malam. Menindaklanjuti surat edaran keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penyerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro sebagai langkah pengendalian penyebaran COVID-19. Kota Parepare melalui tim gugus beberapa waktu lalu mengadakan rapat koordinasi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dengan dihadiri instansi terkait baik dari unsur TNI dan Polri. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Parepare Muhammad Anzar mengatakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diterapkan sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, sehingga dengan ini Tim Gugus Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Parepare kembali memberlakukan batas jam operasional untuk kafe dan restoran hingga pukul 10 malam dan batas pengunjung hanya diperbolehkan 25% dari kapasitas pengunjung pada hari-hari biasanya. Surat edaran perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penerapan COVID-19 di Kota Parepare. Yang kami libatkan ini tentunya dari TNI Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan, Badan Bencana, seluruh kecamatan, dan seluruh yang terkait. Oke, ini kapan berlakunya nih? Pemberlakuan surat edaran ini mulai dari kemarin kita sudah berlakukan, dan jam operasionalnya itu
Kalau untuk warkop kafe dan kegiatan lain mulai jam pagi sampai jam 10 malam, yang surat edaran sebelumnya sampai jam 11. Kemudian pembatasannya itu hanya 25% tempat ruangan itu. Kalau misalnya ruangan itu 100 orang, jadi yang bisa masuk di dalamnya hanya 25%. Oke. Berarti sudah berlaku sanksi ya, Pak? Iya, sudah berlaku sekarang. Dan itu kita akan melakukan pemantauan dan mengawal surat edaran, perpanjangan surat edaran ini. Ini terkait meningkatnya kasus COVID ya? Memang ini sudah ini tindak lanjut daripada instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2021. Kalau saya tidak salah, nomornya nomor 14, seluruh ditindaklanjuti oleh provinsi, kabupaten, kota. Sehingga kami dari Kota Parepare berdasarkan kesepakatan tim gugus, kita akan sudah tindak lanjuti itu dengan berdasar ke instruksi Menteri. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, UPTD Puskesmas Lakesi menggelar kegiatan yang diberi nama TikTok Sehat Ma. Program ini dilakukan sebagai upaya penegakan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan COVID-19. UPTD Puskesmas Lakesi kembali melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Kegiatan yang bernama TikTok Sehat Ma, yang merupakan singkatan dari Pastikan Protokol Kesehatan dengan Masker ini, merupakan pembaruan dari program TikTok Sehat yang telah dilakukan sejak September 2020 yang lalu, yang menjadi salah satu upaya pencegahan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepala UPTD Puskesmas Lakesi yang ditemui di lokasi menjelaskan, program TikTok Sehat Ma ini merupakan program yang lebih menegaskan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi seperti saat ini. Secara umum sebetulnya TikTok Ma ini, Sehat Ma ini adalah program Puskesmas Lakesi. Kebetulan kami bersama Pak Camat Soreang memperhatikan ternyata di pasar Lakesi ini kurang memakai masker. Maka kami dengan Pak Camat memadukan program dengan gemar bermasker dengan TikTok Sehat Ma. Nah, ini adalah upaya memastikan protokol kesehatan dalam bermasker seperti itu. Nah, jadi kami tadi sudah telusuri seluruh lorong-lorong di pasar, kemudian kembali kami ke jalan. Setiap orang yang masuk diwajibkan pakai masker. Seperti itu. Ilham Willem menambahkan, melalui program yang rutin dilaksanakan setiap minggu untuk satu kelurahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah petugas turun langsung ke jalan untuk merazia masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Beberapa masyarakat diberikan sanksi push-up oleh petugas dari tim gugus percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Parepare. Sanksi diberikan karena mereka terciduk melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Razia masker kembali dilakukan tim gugus percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Parepare dengan terjun ke jalan. Petugas yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, agar tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Selain himbauan, petugas juga membagikan masker kepada masyarakat yang sama sekali tidak membawa masker. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan, mengingat kembali terjadinya keloncakan kasus COVID-19. Ini melaksanakan sosialisasi sekaligus penertiban terkait ketertiban masyarakat, terutama dalam penggunaan masker ya, dan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Ini saya lihat sudah ada penindakan ya Bu ya? Jadi hari ini memang kita masih menghimbau ya, bentuknya menghimbau, bahkan kami masih membagikan masker bagi masyarakat yang memang belum menyadari betapa pentingnya penggunaan masker pada kondisi pandemi sekarang ini. Jadi sekaligus kami mensosialisasikan juga bahwa dalam waktu dekat kami akan menerapkan kembali pengenaan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.
Ini sekaligus tujuan pemerintah dalam melindungi warganya dalam penularan COVID-19 di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kecamatan Soreang bagikan ratusan masker kepada pengunjung dan pedagang yang berada di area Pasar Lakesi dan sekitar Jalan Lasinrang. Sebanyak 600 masker dibagikan pada kegiatan tersebut. Sebagai upaya peningkatan kewaspadaan serta pencegahan COVID-19, Camat Soreang beserta jajaran kembali melakukan pembagian masker serta memberikan himbauan kepada pengunjung dan pedagang yang berada di area Pasar Lakesi dan sekitar Jalan Lasinrang dengan menggunakan toa agar memperketat lagi protokol kesehatan. Camat Soreang mengatakan sebanyak 600 masker dibagikan kepada kegiatan kali ini. Selain himbauan, pihak kecamatan juga mengacungkan jempol kepada masyarakat yang menggunakan masker sebagai bentuk apresiasi. Hari kami kembali lagi melaksanakan pembagian masker dengan mengingatkan kembali. Yang pertama itu di area Pasar Lakesi dan sekitaran Jalan Lasinrang. Hari ini juga kami mengacungkan jempol ucapan terima kasih bagi warga kami baik yang dari luar Soreang maupun wilayah warga Soreang. Kami ucapkan terima kasih dengan masker. Kami punya tagline untuk protokol kesehatan, kamu keren kalau sudah menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Ini kami mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Soreang, untuk lebih menegakkan lagi protokol kesehatan. Karena beberapa hari ini di Kota Parepare terjadi lonjakan terkonfirmasi bagi warga kita. Jadi kami mengingatkan kembali, jangan sampai usaha-usaha yang ataupun pedagang yang berada di Pasar Lakesi ini berimbas karena tidak taatnya dengan protokol kesehatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, Badan Pertanahan Nasional libatkan aparat kepolisian dalam program PTSL. Di tahun 2021, Kantor Pertanahan Kota Parepare telah melakukan beberapa kali penyuluhan PTSL dan setiap melakukan penyuluhan di setiap kelurahan di Kota Parepare, pihak Kantor Pertanahan selalu melibatkan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Parepare. Ini merupakan kerjasama antara Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam mewujudkan kota lengkap. Kamarudin yang ditemui beberapa waktu lalu mengungkapkan peran semua stakeholder terkait sangat diperlukan guna menyukseskan program tersebut. Kamarudin berharap kepada semua stakeholder termasuk Polri, khususnya Polres Parepare, dapat membantu di dalam pelaksanaan atau terwujudnya Kota Parepare menjadi kota lengkap, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap meyakinkan masyarakat untuk membantu di dalam penataan bidang-bidang tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Dalam kesempatan tersebut, yang bertepatan dengan Hari Bayangkara yang ke-75, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare juga menyampaikan harapan agar Korps Bayangkara semakin profesional, modern dan terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Saya, Kamarudin SH MH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare beserta staf, mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-75. Saya mendukung transformasi Polri yang presisi untuk percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Semoga Korps Bayangkara semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19, Wali Kota Parepare mengeluarkan kebijakan dalam memasifkan vaksinasi COVID-19 khususnya bagi kalangan aparatur sipil negara. Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan kebijakan dalam memasifkan vaksinasi COVID-19 khususnya bagi kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.
Instruksi Wali Kota Parepare ini ditindaklanjuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD dengan mewajibkan semua ASN melampirkan fotokopi sertifikat vaksin saat mengurus berkas atau dokumen kepegawaian. Hal tersebut diungkapkan Kepala BKPSDMD Kota Parepare Haji Gustam Kasim pada Kamis 1 Juli 2021. Haji Gustam menjelaskan, setiap ASN yang akan melakukan pemberkasan baik kenaikan pangkat, cuti, pengurusan SK fungsional, pensiun, izin dan tugas belajar, serta mutasi pindah dan masuk, wajib melampirkan bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 baik dalam bentuk fotokopi sertifikat maupun surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Bapak Wali Kota itu sebagai tindak lanjut waktu rapat staf dengan yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota, itu menyampaikan kepada saya selaku kepala SDM supaya melakukan inventarisasi semua ASN ya, apakah sudah melakukan vaksin ya. Jadi menurut beliau bahwa kalau memang Pak Kaman bisa melakukan kalau ada pengurusan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lainnya, supaya melampirkan keterangan vaksin bahwa telah melakukan vaksin. Jadi ini informasi saya sudah sampaikan ke teman-teman dan bahkan akan merencanakan membuat surat edaran tentang Pak Sekda untuk diketahui semua ASN yang ada di SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Di semua SKPD akan kita sampaikan bahwa kami tidak akan melakukan pengurusan berkas layanan administrasi kepegawaian kalau tidak ada surat keterangan bahwa telah melaksanakan atau melakukan vaksin COVID-19. Itu kapan mulai diberlakukan itu, Bu? Saya sudah mulai. Sudah diberlakukan. Sudah mulai. Jadi langkah awal seperti saya menyampaikan bahwa lampirkan dulu, kalau tidak pergi vaksin dulu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.